Filosofi teras bab 6, subbab jangan ribet. Kamu mendapatkan ketimun pahit. Ya, buang saja. Ada semak berduri di jalan setapak yang kamu lalui. Ya, berputar saja. Itu saja yang kamu perlu tahu. Jangan menutup penjelasan. Kenapa ada hal tidak menyenangkan ini? Mereka yang mengerti sesungguhnya dunia seperti apa akan menertawakanmu, seperti tukang kayu yang melihat kamu kaget karena ada banyak debu hasil gergajian di tempat kerjanya. Atau tukang sepatu melihat kamu kaget karena banyak sampah kulit sisa di tempat kerjanya. Quotes ini bagi saya luar biasa. Selain ternyata kebagian ketimun pahit itu juga menjadi masalah dari 2000 tahun yang lalu. Quotes ini mengingatkan saya kepada mendiang Gus Dur dengan kata-kata terkenalnya. Gitu aja kok repot. Ternyata sudah ribuan tahun manusia senang membesar-besarkan perkara kecil dalam hidup. Akibatnya ada banyak waktu dan energi terbuang dan sesuatu hanya karena hal yang sepele. Ini adalah bentuk tips dari filosofi teras untuk memiliki mental yang lebih kuat, yaitu tidak membesar-besarkan masalah dan segera fokus pada apa yang bisa dilakukan. Marcus Aurelius menyampaikan bahwa pada dasarnya hidup ini memang penuh dengan hal-hal gak enak. Itu sudah fakta. Jika kita marah-marah atau sedih untuk semua hal yang tidak enak dan tidak nyaman, itu sama konyolnya dengan seseorang yang mengunjungi bengkel tukang kayu dan heran kenapa banyak sampah kayu di situ. Life such, kata orang bule. Kita memang giliran kita untuk tertimpa masalah tidak enak yang sepele. Ya, terima saja. Gak penting juga untuk diperdebatkan eksistensinya. Kamu makan di restoran dan mendapati ada lalat di sup kamu. Ya, tinggal minta ganti atau di cancel. Menghabiskan setengah jam berikutnya untuk mengomel dan memperdebatkan mengapa harus ada lalat di sup, atau mengapa ada lalat di dalam restoran, atau bahkan mengapa harus ada lalat di dunia ini, atau pemborosan energi, waktu, dan juga mungkin mengurangi kebahagiaan teman makan kamu. Of course, kamu bisa memberi restoran tersebut review jelek di internet, dan ini masuk kendali kami. Tapi toh tidak mengubah sejarah bahwa seekor lalat pernah menjadi mandi di sup kamu dan tidak perlu gusar terlalu lama. Daftar hal tidak nyaman di dunia yang sepele ada begitu banyak, dan jika dihitung, mungkin jumlah kejadian tidak enak di dalam hidup jauh lebih banyak dari yang enak. Antrian ATM panjang di akhir bulan, macet, daging steak yang tidak masak sempurna, sate yang hangus, cucian yang rusak oleh si mbak, polisi capek yang malah bikin macet, dosen yang random banget kalau kasih nilai, politisi yang ngomong sembarangan, follower yang senang mencela, dan lain-lain. Seperti Gus Dur, stoicisme mengajarkan di situasi yang cukup menghindari dan mencari solusi. Tidak perlu menghabiskan energi untuk meributkannya. Seringkali banyak masalah sepele tidak perlu dicari solusinya. Cukup dihindari seperti sekedar membuang ketimun pahit atau mengambil jalan memutar. Gitu aja kok repot. Satu hal penting yang selalu diingat, tingkat perhatian kita harus sebanding dengan objek perhatian kita. Sebaiknya kamu tidak memberikan kepada hal-hal remeh waktu lebih banyak dari selayaknya. Berikut kali kita ngedumel, marah, kesel, jengkel, lama-lama dipikirin dulu. Is it really worth my mind and energy? Apakah objek, kejadian, orang yang kita berikan waktu dan tenaga untuk emosi negatif ini benar-benar sepadan? Rugikah kita mencurahkan waktu, pikiran, dan emosi untuk memusingkan hal-hal yang tidak sepadan? Di tahun 2011, jauh sebelum saya menemukan filosofi teras, saya iseng melakukan sebuah eksperimen sosial dengan menyeret para followers saya di media sosial. Saat itu saya terinspirasi oleh sebuah episode di The Oprah Winfrey Show di mana Oprah Winfrey
Sang tuan rumah menghadirkan bintang tamu seorang pendeta yang memiliki gerakan non-konflik atau tidak mengeluh. Sang pendeta yang bernama Will Bowen memiliki ide untuk membagikan gelang karet pada jamaat untuk dikenakan di satu tangan. Kemudian jamaat diajak untuk tidak mengeluh selama 21 hari. Jika 21 hari dia sukses tidak mengeluh, maka gelang dipindah ke lengan yang lain. Dan periode 21 hari diulang kembali. Jika kemudian seseorang menyadari dirinya telah mengeluh selama 21 hari lewat, maka dia harus memindahkan gelang itu ke tangan yang lain dan menghitung ulang 21 hari dari awal. Sebagai seorang pengeluh profesional, saya cukup tertarik kepada ide ini. Akhirnya, saya memutuskan untuk mencobanya sendiri, tanpa gelang atau anting. Menyadari bahwa tidak mengeluh selama 3 minggu rasanya seperti menyuruh saya mendaki Gunung Everest dengan bermodalkan sempak doang, alias hampir tidak mungkin. Maka saya mencoba versi light, alias ringan. Saya melakukan no complaint week, belajar tidak mengeluh selama seminggu saja. Supaya termotivasi, saya juga mengajak teman-teman di media sosial untuk melakukannya. Eksperimen selama seminggu ini sangat menarik. Ada beberapa temuan pribadi selama melakukannya. Yang pertama, saya baru menyadari betapa seringnya saya mengeluh ketika saya berusaha menghentikannya. Situasi apapun bisa memicu saya untuk berusaha berhenti mengeluh. Saya yang mengeluh mulai dari pekerjaan, urusan keluarga, sampai kehabisan stok kacang sukro di rumah. Selama seminggu itu, dengan susah payah saya berkali-kali menggigit bibir untuk tidak mengomel. Dan ketika dengan sadar kita melawannya, barulah kita menyadari selama ini kita sering banget mengeluh. Yang kedua, dalam waktu sesingkat itu, saya menyadari bahwa sebenarnya mampu untuk tidak mengeluh. Ketika kita mau berusaha menyadari kebiasaan selama bertahun-tahun, kita memiliki kemampuan untuk menghentikannya. Pelajaran terbesar saya selama eksperimen seminggu itu adalah ternyata saya bisa mengendalikan keluhan saya agar tidak terjadi secara otomatis. Memang, beberapa kali saya gagal, tapi secara keseluruhan selama seminggu itu saya jauh lebih baik menjadi pengeluh. Bagaikan melatih otot dengan mengangkat beban. Awalnya terasa berat, tapi seiring otot kita beradaptasi dengan beban yang sama, sehingga tidak terasa seberat yang dulu, maka kemampuan tidak mengeluh pun terasa semakin mudah. Selain itu, menghentikan keluhan di bibir terasa menjalar sampai akhirnya kita juga mulai menghentikan keluhan saat masih ada di pikiran. Saat rasa jengkel mulai terasa, kita bisa menghentikannya langsung di pikiran dan mulai mengalihkan pikiran ke hal yang lain. Sesudah eksperimen No Complaint Week berakhir, sayangnya perlahan saya mengalami kemunduran menjadi diri saya yang semula. Tanpa ada periode waktu yang ditentukan atau adanya goals tertentu, saya pun berjalan mundur, memburuk kembali ke diri saya yang lama, sang pengeluh profesional. Bagi saya saat itu, eksperimen ini adalah sebuah kesuksesan terlepas dari efeknya yang tidak bertahan secara permanen. Namun sekarang, sesudah saya mempelajari filosofi teras, saya baru menyadari bahwa eksperimen ini sebenarnya hanya separuh berhasil. Mengapa? Karena eksperimen ini hanya menghentikan perilaku mengeluh, tapi tidak dengan serius mengidentifikasi dan menghentikan akarnya. Tentunya tidak ada yang salah dengan menghentikan perilaku eksperimen mengeluh. Tetapi sekarang saya menyadari bahwa ini adalah solusi separuh. Bagaikan genteng bocor yang meneteskan air terus-menerus ke dalam ruang tamu. Sekedar menghentikan eksperimen mengeluh adalah seperti menadah tetesan air dengan ember. Atau sekedar melapisi platform dengan lapisan anti air tanpa mengganti gentengnya. Bagi saya sekarang, stoicisme melengkapi separuh yang hilang tadi. Mengeluh datang dari pikiran atau interpretasi kita akan apa yang menjadi di hidup kita. Dan keluhan merupakan simptom atau gejala dan pikiran irasional yang datang dari alam. Kita tidak hanya harus menggigit bibir, tapi juga mengubah pikiran dan interpretasi kita atas peristiwa tersebut. Kita tidak hanya melawan air bocor genteng,
tetapi kita juga memperbaiki sumber kebocoran di gentengnya. Fix the source of the problems. Perbaikilah langsung dari sumber masalahnya. Dalam hal ini, pikiran kita sendiri. Suatu hari, Maya melihat sahabat dekatnya Nisa, mukanya cemberut. Lalu Maya bertanya, "Kenapa lo?" Nisa menjawab, "HP gue hilang. Jatuh di jalan kayaknya. Kesel banget gue. Kok gue bego banget ya?" Lalu Maya menjawab, "Ya udah Nis, ikhlasin aja. HP bisa dibeli lagi lah." Lalu Nisa jawab, tapi gue sedih banget Mai, dan rasanya mau marah-marah terus ke diri sendiri. Ceroboh amat." Ya udah, sini, puk. Coba kita bayangkan skenario tersebut. Saat Maya mendengar soal musibah yang menimpa Nisa sahabatnya, apakah Maya akan beraksi lebay? Apakah Maya akan berguling-guling di tanah, menjerit-jerit ke langit, bertanya kepada Tuhan mengapa sahabatnya Nisa harus menerima azab demikian berat? Rasanya tidak kan? Mungkin Maya akan berusaha keras untuk terlihat simpati pada sahabatnya. Tetapi rasanya tidak mungkin Maya akan hanya sedikit terlihat prihatin dan tidak sampai meratapi hidupnya sendiri. Reaksi ini tentunya berbeda dengan Nisa yang tertimpa musibah. Dia mungkin akan bete berhari-hari, mungkin sedih sekali karena HP itu cukup mahal, dan Nisa takut memberitahu orang tuanya soal itu. Di dalam filosofi teras, ada exercise menarik. Jika suatu hari Maya juga kehilangan HP-nya, bisakah dia bersikap setenang seperti dia mendengarkan cerita Nisa tadi? Filosofi teras mengajarkan bahwa cara kita menyikapi musibah yang menimpa orang lain haruslah sama dengan cara kita sendiri bersikap saat kita yang tertimpa musibah yang sama. Karena secara objektif, musibah yang menimpa adalah sama, maka seharusnya responnya pun sama, terlepas kita adalah korban atau pengamat. Dalam contoh Maya dan Nisa, stoicisme akan berkata bahwa secara objektif, HP milik Nisa tidak bernilai lebih rendah dan lebih tinggi dari HP milik Maya, di luar faktor harga rupiah. Maka, adalah aneh jika Maya meratapi kehilangan HP-nya lebih dari Maya meratapi kehilangan HP Nisa. Konsep perlakuan musibahmu sama seperti kamu memperlakukan musibah orang lain, rasanya salah satu konsep tersulit dalam filosofi teras. Rasanya cukup sulit dilakukan secara emosional, karena ada perbedaan status sebuah benda ketika ia memiliki orang lain dibandingkan milik sendiri. Akan tetapi, tidak bisa disangkal ada logika yang mengagumkan di sini. Jika kita kehilangan HP dan menangis meraung-raung, maka seharusnya kita melakukan hal yang sama jika yang hilang adalah HP orang lain. Milik saya tidak menjadikan sebuah HP lebih bernilai dibandingkan milik dia. Disinilah stoicisme berusaha menginginkan kita untuk tetap objektif dalam menilai segala sesuatu. Lalu karena umumnya kita relatif lebih tidak sedih mengenai orang lain, kehilangan sesuatu daripada diri sendiri kehilangan sesuatu, konsekuensinya ada dua. Antara kita harus lebih sedih mengenai orang lain kehilangan suatu hal, atau kita harusnya belajar lebih rasional dan objektif menyikapi musibah diri sendiri. Kalau praktik konsep ini terasa sulit untuk hal-hal yang relatif sepele, seperti kehilangan benda, bayangan jika kita harus menerapkan ke peristiwa hidup yang lebih besar, sikap kita terhadap orang lain yang sedang berduka atas kehilangan anaknya, harusnya sama dengan duka kita saat kehilangan anak sendiri. Karena nilai nyawa anak kita tidak lebih tinggi dari nilai anak orang lain, selain perbedaan status bahwa yang satu adalah anak kita. Dalam penerapan di musibah yang lebih besar, rasanya sulit sekali kita melakukan. Lo gila ya? Ya jelas gue lebih sedih kehilangan motor, mobil, rumah, keluarga gue sendiri daripada motor, mobil, rumah orang lain. Namun, konsep ini tetap penting untuk direnungkan. Karena mencoba menetapkan musibah dalam perspektif baru yang lebih seimbang dengan harapan dampak musibah tersebut bisa dikurangi. Memang penerapan di masalah-masalah sepele lebih mungkin dan lebih berguna, karena tanpa sadar kita terlalu banyak memberikan waktu dan tempat
untuk masalah-masalah yang tidak akan kita besar-besarkan jika terjadi pada orang lain. Ketika dengan teknik ini kita menyadari bahwa kita mungkin membesar-besarkan masalah yang sepele, semoga kita bisa kembali memprioritaskan energi kita dengan benar. Is it not the man who was too little, but man was craveth more it is poor?